Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Diapakan putri jenengan? Jadi hubungan kayak suami istri sudah dipaksa. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantrennya. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Saya dalam keadaan baju rapi, baju semua. Saya langsung dibalik badan saya langsung dibuka baju saya dengan cara terpaksa. Saya sampai tidak tahu lagi itu dipaksa sampai saya sudah menendang sudah ini semuanya. Malah sampai kayak gitu. Malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan. Kok bila boleh dikatakan sudah direncanakan? Dia sudah bawa pil, Bang. Bawa pil sudah. Diminumkan sama anak saya. Itu. Oh, dikasih pil ya? Dikasih pil sama saya. Dia bilang pilnya dari Hadramaut. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Milik Aulia Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jejak digital memang kejam ya. Jadi video di awal itu yang saya sematkan adalah cuplikan berita beberapa tahun yang lalu pada TV lokal Probolinggo, di mana kita ketahui bahwa ada oknum habaib yang selama ini glorifikasi bahwa Indonesia ini adalah milik Kota Tarim, ternyata pernah terlibat melakukan begal APM dengan berkedok mengaji, dan hal ini kemudian menjadi sangat viral kala itu. Dan tentu bagi kita semua ini memberikan bukti bahwa memang hampir seluruh aib orang-orang yang selama ini menganggap dirinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul terpapar ke publik semua. Belum lagi baru-baru ini viral seorang perempuan yang mengaku juga APM-nya dibegal oleh salah seorang oknum habaib, yang juga oknum habaib ini senang sekali melakukan glorifikasi terhadap kesaktian leluhurnya. Siapa lagi kalau bukan oknum Habib, inisialnya R ya, dan itu sudah sangat viral juga. Bagaimana ulasan beritanya supaya lebih jelas, ini kita simak bersama-sama yang sebelumnya sudah di-up oleh akun YouTube Pribumi Nusantara. Minggu 26 Agustus 2018, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Probolinggo menerima laporan dari AS, seorang perempuan muda asal Kelurahan Sidomukti, Kerasahan. AS mengaku telah disetubui H, seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Desa Widoro, Kecamatan Krajengan, tempatnya menuntut ilmu agama. Saat melapor ke Mapolres, AS masih harus menggunakan kursi roda dengan didampingi keluarganya. Kepada polisi, AS yang berusia 20 tahun itu mengaku telah disetubui oknum pengasuh ponpesnya di sebuah hotel di Situbondo. Menurut korban, mulanya dia ingin lebih memperdalam ilmu agama. Kemudian oleh oknum pengasuh, AS diminta belajar secara privat. Tetapi syaratnya, AS harus dinikahi siri oleh si pengasuh tersebut agar proses belajar berdua tidak haram. AS bersama keluarganya menerima syarat tersebut, tetapi keluarga AS juga mengajukan syarat, yaitu bahwa meskipun sudah menikah siri, pelaku tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan AS. Setelah tercapai kesepakatan, proses nikah siri dilakukan di dalam sebuah mobil pada Sabtu 25 Agustus kemarin. Proses nikah siri itu dilakukan di dekat toko milik ayah AS di Kelurahan Kandang Jatikulon, Keraksaan. Hari itu juga usai nikah siri, si pengasuh mengajak AS keluar rumah dengan iming-iming akan diberi mahar. AS dijemput di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya. AS ternyata dibawa ke sebuah hotel di Situbondo. Dan di hotel tersebut, H meminta AS melayani hubungan badan karena sudah dinikahi siri. AS mengaku 2 kali disetubui secara paksa. Bahkan menurut AS, dirinya sempat diberi obat oleh pelaku hingga membuatnya jadi linglung. Enggak,
Siang. Dari istirahat keluar, masuk lagi ke dalam. Saya dalam keadaan baju rapi, pakai kerudung. Saya langsung dibalik badan saya, langsung dibuka pintu selengnya karena terpaksa. Saya terpaksa sudah. Saya sampai tidak tahu lagi. Tuh dipaksa sampai saya sudah menendang sudah ini semuanya. Terus kembali dari sana setelah maghrib dipulangkan ke Budi, ayah AS, tidak terima dengan perlakuan H kepada putrinya. Budi juga merasa telah ditipu. Karena itu, ia memutuskan untuk melaporkan H ke Polres Probolinggo. Kejadiannya ini secara pemaksaan. Kalau bilang dikatakan memaksa, awalnya Siri itu bukan kayak suami istri. Kalau caranya begini, saya terus nggak boleh sama saya. Dia apa kan putri jenengan? Jadi bukan kayak suami istri sudah dipaksa. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantrennya. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Ya. Terus Bapak tidak terima melapor ke sini ya? Iya melapor, tidak terima saya Pak. Masalahnya kawin siri bukannya masuk kayak gini. Kawin siri maksudnya cuma secara berhadapan supaya sah, tidak dosa gitu. Bukan kayak gini. Kalau caranya begini ya tidak mau saya Pak. Tidak mau. Kalau caranya begini kayak suami istri saya tidak mau. Berarti awalnya merasa ditipu Pak ya? Merasa ditipu. Malah sampai kayak gitu. Malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan. Kok bilang boleh dikatakan sudah direncanakan? Dia sudah bawa pil Pak. Bawa pil sudah. Diminumkan sama anak saya. Itu. Oh dikasih pil ya? Dikasih pil sama saya. Dia bilang pilnya dari Hadramut. Nah, itu kejadiannya di sebuah hotel atau di mana Pak? Di hotel. Di hotel ya. Jadi putri sama diajak ke hotel ya? Diajak ke hotel. Itu. Tanpa pamit sama saya sama ibunya. Kalau pamit sama saya sama ibunya, tidak mungkin saya kasih Pak. Apa tujuannya mau ke hotel? Mungkin diizinkan ya? Tidak diizinkan. Laporan kasus tersebut memang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Probolinggo. Namun, Kepala SPKT Polres Probolinggo, Ibda Sulistiono, mengarahkan korban melapor ke Polres Situbondo. Sebab lokasi paksaan persetubuhan yang dialami AS terjadi di Kabupaten Situbondo. Kasus pelaporan apa Komandan? Ya, informasi dari pelapor, orang tua berikut anaknya. Bahwa anaknya itu diajak oleh seseorang. Cuman setelah saya turun ceritanya, kok ada di wilayah Situbondo, tepatnya di Pasir Putih, di Hotel Pasir Putih. Untuk itu saya sarankan untuk melapor ke Polres Situbondo, ke SPK Polres Situbondo. Cuman dari laporan sudah diterima ya? Laporan sudah saya terima. Untuk itu kami tadi sudah mendengar ceritanya dari awal diajak sampai kejadian itu. Kami ambil kesimpulan bahwa kejadian TKP-nya ada di hotel di wilayah Pasir Putih, Kabupaten Situbondo. Untuk itu orang tua berikut anaknya kami sarankan untuk segera melapor ke Polres Situbondo. Itu yang kami sampaikan ke yang bersangkutan. Taufikur Rahim, Pro TV. Oke sahabat, saya kira jelas ya bahwa apa yang terjadi hari ini terkait dengan para kelambalawi memang sangat luar biasa, dibongkar habis-habisan aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini bukan hal yang tiba-tiba. Kenapa saya katakan demikian? Kalau boleh saya membangun asumsi bahwa ini adalah salah satu bentuk kualatnya mereka, sehingga kemudian Tuhan menjadi murka dan hal-hal yang selama ini mereka sembunyikan semua terpapar ke publik dengan mudah dan beredar luas. Oleh karena itu saya kira memang wajar kalau hari ini kemudian para muhibbing ini banyak yang kemudian sadar bahwa ternyata selama ini mereka hanya diperdaya. Terutama kalau kita melihat beberapa video yang sudah viral itu, di mana ada oknum muhibbin sejati itu memberikan kesaksian juga bagaimana mereka selama ini mendapatkan perlakuan dari para oknum-oknum habaib, dan kemudian dengan dasar ilmiah, dengan berdasarkan fakta-fakta sejarah, dengan ilmu filologi,
dengan ilmu sejarah dari para ilmuwan yang dianggapnya netral, itu kemudian membuka nuraninya. Jadi selain karena fakta-fakta kejahatan yang terap di publik, juga memang berdasarkan nurani mereka atas data-data yang terblow up di publik, yang kemudian itu membuat mereka sadar satu persatu. Oleh karena itu, kita berharap dengan viralnya video-video seperti ini, para mukibing yang lain menyadari ini dan bertaubat, kembali berikrar untuk setia dan mencintai ulama-ulama pribumi, para kiai yang mengajarkan mereka semua tahu membaca ayat suci Al-Quran dan memahami tentang ilmu-ilmu agama dasar di kampung masing-masing, yang hari ini banyak dari kalangan mereka yang tercuci otaknya oleh para oknum kelompok Lawi dan memusuhi para ulama-ulama atau kiai-kiai kampung hanya karena terhipnotis dengan doktrin-doktrin kelompok Lawi yang notabene mereka terindikasi banyak melakukan tindakan-tindakan mesum ya, terutama oknum yang ada di dalam video ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.